Sekarang MBG itu 335T. Kalau dibagi rata ke semua penduduk, itu per orang dapat 361.000 per bulan. Kalau dibagi ke orang miskin saja, setiap orang miskin itu per keluarga bisa dapat 66 juta per keluarga per tahun. Dan kalau dibagi per bulan, keluarga miskin itu punya hak 5,2 juta dari anggaran 335T. Tetapi berapa rupiah yang diterima oleh masyarakat miskin hari ini? Hanya sekitar 200.000 rupiah dari hak mereka yang seharusnya mereka terima 5,2 juta per keluarga. Sekarang selisihnya kemana? Uang ini larinya kemana? Uang ini larinya ke rente, ke vendor besar, logistik besar. Mereka-mereka yang menikmati ini bukan dari masyarakat miskin. Maka hari ini sebetulnya masyarakat sipil meminta haknya kepada negara agar uang 335T itu yang dianggarkan di APBN betul-betul masuk ke masyarakat kecil. Karena hari ini 6 juta per hari setiap dapur itu disubsidi oleh negara. Itu bukan bantuan sosial untuk masyarakat, itu adalah corporate welfare. Itu adalah bantuan kepada perusahaan. Saya to the point saja ya. Nggak apa-apa, memang harus to the point. Menurut hemat saya, pemerintah tidak mendengar. Apanya? They don't listen. Di mananya? Bagian mananya Anda? Ini sudah 1,5 tahun. Kerusakan sudah terjadi, lumbung sudah terbakar, korupsi sudah terjadi. Bahkan kalau bisa flashback ke belakang, 6 bulan sebelum MBG ini dilakukan, kami sudah mengumpulkan data, sudah mengeluarkan studi. Tahun 2024, sebelum MBG ini berjalan, kami sudah sampaikan 46% masyarakat mengendus ada potensi korupsi. Tahun 2024 kami juga sudah sampaikan, jangan bikin vendor-vendor besar, serahkan ke sekolah, serahkan ke komunitas, UMKM lokal. Tahun 2024 kami juga sudah sampaikan potensi korupsinya dari mana saja. Di SPPG itu di mana saja. Mulai dari pengadaan, penyalahgunaan pengawasan. Tahun 2024 kami bahkan juga sudah sampaikan ada potensi keracunan. Bahkan yang sekarang kalau kita lihat inefisiensi itu 1,75 triliun per minggu. Dan itu kan sudah dilakukan dari mulai mengganti, menegakkan hukum, terus kemudian pimpinan kalau bicara yang baru. soal mendengar masukan, masukan itu harusnya diterima sebelum kebijakan itu dilakukan. Maka kalau sekarang ketika korupsi sudah terjadi, apakah kemudian salah masyarakat menuntut pemerintah? Ini bisa tidak terjadi sama sekali. Kalau kita lihat data, stunting paling besar itu Papua Pegunungan 40%. Berapa jumlah SPPG di sana? 13. Sulawesi Barat stunting itu 35%. Jumlah SPPG di sana 177. Jawa Barat stunting hanya 15%. Jumlah SPPG di sana 6.357. Jadi anggapan bahwa ini adalah program penanganan stunting. Jadi nggak masuk akal dengan data hari ini. Saya mau respon juga soal anggapan bahwa masyarakat mendukung MBG. Saya mungkin kalau boleh undang mungkin Mas Edi dan udah Andre untuk datang ke kampus-kampus. Cara melakukan riset preferensi publik. Nggak bisa kita hanya tanyakan, kamu suka nggak dengan MBG? Nggak bisa. Ada metodologinya. Karena kalau seandainya masyarakat ditanya, dapat makanan tentu lebih baik daripada tidak dapat makanan sama sekali. Pasti itu. Itu kenapa yang harus dilakukan adalah discrete choice method. Tawarkan pada mereka apa yang bisa dilakukan dan biarkan mereka memilih. Jadi saya hanya ingin bilang, kalau bicara soal keinginan masyarakat, harus berbasis dengan bukti yang empiris juga. Menurut saya, kita ada jendela yang sangat sempit dan saya berharap Pak Presiden menghentikan program ini. Karena kalau seandainya tidak dihentikan dan pelaksananya masih punya konflik kepentingan, ini tidak akan selesai. Tahun 2027, 28, 29 kita akan berbicara masalah yang sama. Dan satu lagi Mas, saya meneliti tentang bantuan sosial di hampir 100-an negara seluruh dunia. Dan hanya di Indonesia